Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Badan Wakaf Indonesia, 95% umat Islam belum punya wakaf. Hanya sekitar 2-3% saja umat Islam yang sudah punya wakaf. Ya. Ini fakta yang menyenangkan atau menyedihkan? Ya. Jadi banyak banget kaum muslimin yang belum punya wakaf. Kenapa itu terjadi? Ada dua hal penyebabnya. Yang pertama, ya, karena wakaf dianggap sunnah saja. Ya, wakaf dianggap sunnah saja. Karena wakaf belum dianggap suatu kebutuhan. Sunnah saja. Boleh dilakukan, boleh nggak dilakukan. Ya, kalau dilakukan, ya dapat pahala. Kalau nggak dilakukan, bagi pemahaman umat Islam nggak apa-apa. Benar nggak itu pemahaman yang pertama itu? Menurut siapa nih? Mbak yang jilbabnya warna hijau ya? Bukan hitam ya? Warna hitam ya? Hampir aja saya salah ya. Eh, saya mau tanya, kalau nggak punya wakaf, orang nggak punya wakaf, itu biasa-biasa aja atau istilahnya ya kan pemahaman orang sunnah nih. Kalau nggak punya wakaf, ya kalau dia punya wakaf dia dapat pahala. Kalau dia nggak punya wakaf, nggak berdosa, nggak apa-apa baginya. Ibu setuju nggak dengan apa namanya statement begini? Setuju ya? Nah, memang sebagian besar ya orang Islam beranggapan seperti itu. Nah, maka saya mau sampaikan nih. Anggapan bahwa orang kalau punya wakaf dia dapat pahala dan kalau nggak punya wakaf nggak apa-apa, ya. Kita mau dengar satu hadis dari Utsman bin Affan untuk merubah mindset kita sedikit, ya. Ini penting. Suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an lewat di depan kuburan di Baqi di Madinah. Utsman menangis. Mana? Menangis. Saking menangisnya, itu diceritakan jenggotnya basah. Jenggot Utsman basah. Ya, berarti nangisnya begitu terseguk-seguknya. Kemudian sahabatnya bernama Hani bertanya, "Ya Utsman, kalau disampaikan kepadamu cerita surga dan neraka, kau nggak menangis seperti ini? Ya, sebegitu hebatnya kau menangis hari ini. Ya, kenapa?" Utsman mengatakan, ya, "Wahai Hani, ya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, ya, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat singgah perjalanan menuju akhirat. Tempat singgah pertama dari perjalanan menuju akhirat. Berjalan di dunia, ya, kita berjalan di dunia. Dari 0 tahun sampai, kata Rasulullah berapa tahun umurnya? A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Kemudian meninggal dunia, dikuburkan. Di sini almarhum nih, jenazah. Ya, jenazah. Kata Utsman dalam hadis tadi, ya, kata Rasulullah bersabda, "Innal qabra, sesungguhnya al qabra, ya, kuburan, awwalu manazilil akhirah, tempat tinggal pertama dari tempat tinggal perjalanan menuju akhirat. Fa in naja minhu, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka perjalanannya setelah ini, ya, ke surga Allah, al-jannah, ya, akan lebih mudah baginya." Jadi di sini, wa in lam yanju minhu, barang siapa yang enggak selamat di sini, ya,
di alam kuburnya, mendapat siksa kubur, ya. Fama ba'dahu, maka perjalanan setelahnya, ya, asyaddu minhu, akan berat baginya. Itu yang bikin Mas Utsman menangis. Ya. Dan aku mendengar Rasul bersabda, Innal ma ra'aitu manzaran qat, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih menakutkan illa wal qabra abza'u minhu. Kecuali adalah pemandangan kuburan yang sangat mengerikan, siksa kubur. Ya. Jadi ini Utsman menangis ketika melewati kuburan karena ini tempat tinggal pertama Utsman dan kita semua. Barang siapa selamat dalam kuburnya, maka dia akan selamat dalam perjalanan panjang menuju surga ini. Kira-kira pertanyaannya buat kita semua hari ini yang hadir, ya, pantaskah kita mengatakan bahwa wakaf itu sunnah saja? Karena wakaf itu bukan cuma sekedar sunnah, ya. Wakaf itu dalam hadis, apa tadi yang saya sampaikan dalam tadi? Kullu mri'in, setiap manusia, setiap kita, fi zilli shadaqatihi, dinaungi oleh sedekahnya. Hatta yufsila bainan nas yaumil qiyamah. Sehingga nanti di akhirat timbangan amalnya saat ditimbang, ya. Amal dan dosa kita ditimbang, ya. Sedekah inilah, wakaf ini yang akan menaungi. Sehingga perkara-perkara ini diputuskan di akhirat kelak. Jadi masalahnya di sini. Hari ini kalau kita ditimbang amal kita, sudah lebih berat mana antara amal dan dosa kita? Sudah lebih berat mana? Kalau meninggal dunia, sedangkan kita belum punya namanya wakaf, kita berharap tambahan amal kita dari mana? Setelah meninggal dunia, orang sudah meninggal dunia di sini, ya. Bagaimana caranya dia tetap dapat amal? Ya, sudah meninggal. Sholat nggak bisa, ngaji nggak bisa, puasa nggak bisa, semua udah nggak bisa. Ya, anak yang soleh juga umurnya nggak lama. Kalau anak yang soleh, subuh, zuhur, asar, subuh, Jumat tadi, mendoakan orang tua nggak? Sholat, serius. Dari 5 waktu, ya. Kadang, kadang pernah lewat nggak kita doain? Sering nggak? Mana yang lebih dulu kita pegang, handphone apa doa juga lama? Dengan zaman sekarang ini susah kita mau fokus, ya Allah, Rabbana atina fid dunya. Terkadang Rabbana atina lihat ini juga. Benar nggak? Dan umur anak yang soleh berapa tahun sih? Kalau punya anak. Kalau anaknya nggak ada, atau anaknya nggak soleh. Ilmu bermanfaat mungkin, umur bermanfaat. Oke, kita pernah buat buku apa? Buku kitab apa yang bermanfaat untuk umat? Pernah nulis apa kita? Pernah ngajarin apa kepada umat? Yang dipakai untuk umat bermanfaat terus. Dua hal ini susah kita berharap. Kita berharap pahala mengalir dari orang lain, dari anak kita. Berharap pahala dari anak. Berharap pahala dari ilmu kita. Sedangkan kita sendiri tahu ilmu kita nggak seberapa. Benar ya? Tapi wakaf itu bisa dilakukan oleh siapapun. Wakaf ini bisa dilakukan oleh siapapun. Bisa punya wakaf. Maka wakaf inilah yang akan menambah pahala seseorang di akhirat kelak nanti. Maka wakaf ini bukan bicara sunnah atau nggak sunnah. Yang pertama tadi. Tapi kalau udah kita paham begini, wakaf ini adalah kebutuhan. Nah, tinggal kebutuhannya butuh berapa banyak. Perjalanan panjang menuju akhirat begini, ya. Kita perjalanan dari mana? Dari mana ke mana coba? Dari Jakarta Bandung. Butuh berapa bekal kira-kira, ya kan? Paling nggak butuh botol aqua berapa banyak, ya kan? Ke Surabaya, ke umroh. Itu berapa banyak bekal kita? Nah, masalahnya untuk bekal perjalanan menuju akhirat ini berapa yang mau kita siapin? Sedangkan di sini nanti akan ada perjalanan apa? Perjalanannya. Hah? Setelah meninggal terjadi hari kiamat. Ya.
hari kiamat. Setelah itu hari kebangkitan, al-ba'ats, ya hari kebangkitan. Setelah itu di mana? Dibawa ke mana? Di padang al-mahsyar. Ya, di padang mahsyar. Ya. Kemudian di padang mahsyar di sini ada namanya asy-syafa'ah. Nah, mudah-mudahan dapat syafaat dari Rasulullah SAW di padang mahsyar dikumpulkan umat ya yang banyak itu panas ya. Kemudian di apa di? Di apain? Di dihisab. Ya. Kemudian diberikan catatan amal. Utia kita bahu diberikan catatan amal. Setelah itu di al-mizan ditimbang. Ini pemberhentiannya banyak banget tuh perjalanan kita ini. Pantaskah orang bilang wakaf itu sunnah? Maka balik lagi ke Utsman tadi. Apa yang dilakukan oleh Utsman dalam sejarah? Mewakafkan apa? Itu kan uang yang dia keluarkan untuk beli sumur kan. Itu kan banyak, gede banget tuh. Belum lagi untuk yang lain-lain Utsman ya. Dalam peperangan terus segala macam hartanya dikeluarkan semua untuk apa? Karena dia tahu nih perjalanan panjang menuju akhirat ini butuh bekal yang banyak. Nah, itulah yang perlu kita siapkan. Nah, sudah seberapa banyak bekal yang sudah kita siapkan? Kita merenung hari ini. Sholat kita gimana? Ya kan? Amal kita yang lain spesial apa? Kalau kita meninggal, kita bayangin nih, bayangin. Hari ini, bayangin. Bulan lalu kita meninggal. Bulan lalu. Sudah terjadi berarti ya. Tapi kan hari ini masih hidup kita. Bulan lalu kita meninggal. Di alam kubur nih kita. Almarhum Zulhamdi di alam kubur. Berharap apa di alam kubur ini dengan penantian yang panjang nanti menuju apa hari kebangkitan, hari kiamat, nunggu lama dalam kubur itu. Sedangkan dosa banyak tapi nggak punya satu amalan yang mengalirkan pahala. Itu berani banget loh kita. Bener nggak? Nekat tuh bahasanya itu. Udah tahu perjalanan kita ada perjalanan yang panjang setelah kematian kita, tapi kita nggak punya satu bekalan yang cukup. Sholat kita segala macam tuh belum tentu juga cukup. Nah, kita berharap sama wakaf ini. Karena wakaf tuh mengalirkan pahala terus, mengalirkan. Ya, mengalirkan pahala, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan yang akan menambah timbangan amal kita. Jadi pertama tadi, balik lagi pertama tadi. Orang menganggap wakaf itu sunnah saja. Dilakukan dapat pahala, nggak lakukan, nggak apa-apa. Enggak, wakaf itu penting. Kebutuhan. Nah, itu yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana kita memandang ini. Teman-teman memandang wakaf kebutuhan belum? Kalau kita menganggap pendidikan anak kita kebutuhan, bela-belain nggak? Cari duitnya untuk bagaimana anak biasa sekolah. Kalau buat makan sebulan, setiap hari, setiap bulan butuh, dianggap kebutuhan, bela-belain nggak kerja? Ada rezekinya Allah kasih. Wakaf ada kalau dianggap kebutuhan, bela-belain nggak cari duit untuk bayar wakafnya? Ya kan? Itu kan dari segi mindset kebutuhan dulu. Nah, kenapa kebutuhannya? Karena wakaf ini akan kita harapkan pahalanya mengalir pada saat kita meninggal dan perjalanan kita masih panjang. Di dunia saja kita butuh bekal perjalanan, apalagi di akhirat. Nah, ini tentang mindset yang pertama ya. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa wakaf belum berkembang? Ya, belum banyak orang bisa berwakaf. Karena ya, yang mengedukasi umat berwakaf masih sedikit. Ya, pelajaran-pelajaran tentang wakaf masih sedikit, kajian-kajian tentang wakaf masih sedikit sekali. Maka dibutuhkan apa? Dibutuhkan orang-orang yang mau mengedukasi wakaf. Nah, di antaranya kita hari ini ya teman-teman bergerak di dunia wakaf ini ya. Ini adalah menjawab kebutuhan umat untuk bagaimana kita memberikan edukasi agar umat mau berwakaf, menyiapkan untuk kebutuhan akhiratnya. Ya, dan kebutuhan wakaf ini kan gede sekali ya. Potensi sangat besar sekali. Nah, itu dua hal ya kenapa wakaf belum berkembang dengan pandangan tadi, wakaf masih dianggap sebagai sunnah nggak wajib. Yang kedua yang mengedukasi masih sangat sedikit lagi, masih sangat lemah sekali. Yang itu kita hari ini belajar tentang wakaf, bagaimana mengedukasi orang berwakaf. Oke ya, kita mau belajar hari ini ya. Oke, bagaimana mengedukasi orang tentang berwakaf? Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kalau kita ketemu orang ya, bagaimana memulainya? Ya.
Di pertemuan-temuan kita sebelumnya mungkin pernah dibahas ya. Ini metode Mbak Afi pernah ngajarin juga, Mbak Mila juga pernah ngajarin ya. Kalau ini metodenya yang saya lakukan ya buat teman-teman ya. Eee, yang saya lakukan adalah saya bikin janji ketemu orang, dan ketika bikin janji itu, "Ini agak panas banget ya, ini bisa nyala nggak nih?" Itu Nisa, itu mati nih, gerah banget ya." Itu juga mati cuma satu doang nih, nggak cukup nih kalau kita. Bisa nggak dinyalain lagi itu? Kalau ya, gerah banget. Ini juga depan nih. Itu juga belakang nih, pakai itu apa namanya, remote-remote. Oke, ya. Baik, eee, yang kita lakukan adalah bikin janji temu dulu. Bikin janji temu ya. Nah, satu bikin janji temu, bikin janji temu. Ketika bikin janji temu, ya, kita sepakat sama orang yang mau kita temuin untuk bertemu, ya. Di hari apa, ya, jam berapa enaknya, ya, dan dia sudah tahu rencana kita. Jadi perlu sampaikan. Contoh saya ketemu orang, saya sampaikan, saya mau jelasin tentang program kuantum wakaf. Kalau ibu ada waktu atau bapak ada waktu, saya minta waktu sekitar ya paling 30 menit lah untuk ngobrol tentang program kuantum wakaf. Jawabannya dia setuju atau tidak setuju, ya. Kalau dia setuju, kita tentukan waktunya. Kalau dia nggak setuju dan dia sibuk, kita next orang lain. Poinnya adalah kalau saya ketemu orang, dia harus sudah tahu bahwa saya mau apa. Jadi ketemu orang, dia sudah tahu saya mau apa. Ya, saya sampaikan, saya mau sharing tentang program yang namanya kuantum wakaf. Kalau ibu berkenan, saya mau sharing. Saya minta waktu untuk 30 menit sampai 1 jam untuk menjelaskan program ini. Udah, dia tahu kedatangan saya mau itu. Ya. Jadi saya tidak mau kalau ketemu orang cuma sekedar apa namanya ngobrol sana kemari nggak jelas, ya. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan. Mau apa? Mau sharing apa? Sharing waktu wakaf. Kalau dia kasih waktu alhamdulillah, kalau enggak saya naik orang lain, ya. Oke, ya. Nah, ini udah deal umpama hari saya ada janji besok ini hari hari Rabu, ya. Hari Rabu jam 10 di Bintaro, ya. Jam jam 10 di Bintaro. Rabu jam 10 sampai jam 12 ya di Bintaro. Nah, ketika ketemu yang kedua, saat ketemu ya. Saat ketemu apa yang dilakukan? Ice breaking dulu. Ngobrol apa kabar, ya, apa kabar, gimana, segala macam, ya. Cita-cita sedikit lah. Ya kalau ketemu dia, apa namanya, kesibukannya kita tanya, pekerjaannya kita tanya, tapi jangan lama-lama, 10 menit. Jangan habis waktu. Nah, setelah 10 menit, dia udah mulai agak diam, kita nih baru kita ngomong, ya, baru kita ngomong. "Baik Bu, seperti yang kemarin saya sampaikan, ya, saya mau jelasin program kuantum wakaf, boleh ya?" Langsung gitu ya. "Seperti yang kemarin, kita udah janji mau ketemu, hari ini boleh ya, saya mau jelasin program kuantum wakaf. Siapa yang hari ini Ibu yang belakang boleh nggak Bu? Ibu sini Bu, dengan saya Bu, sini Bu. Saya mau langsung praktek Bu. Kita udah ketemu nih Bu. Ibu siapa namanya? Ibu ini? Wahyu juga? Tadi Bu Wahyu ini? Bu Wahyu, ini Bu Wahyu. Kita udah ngobrol nih Bu Wahyu ya. Oke. Nah, kita mau ngobrol sama Bu Wahyu. Bu Wahyu duduk Bu Wahyu. Saya juga duduk Bu Wahyu. Ya, saat ketemu. Bu Wahyu, alhamdulillah makasih ya Bu Wahyu ya, kita udah ketemu hari ini ya. Seperti yang kemarin saya minta waktu Ibu untuk jelasin program kuantum wakaf. Ya. Nah, seperti apa program kuantum wakaf, saya mau jelasin, boleh ya Bu? Boleh Pak. 15 menit, 30 menit aja. Tapi sebelum saya jelasin, ini poin-poinnya ya, teman-teman ya, tolong dicatat ya. Saya mau nanya Ibu ini tentang 5 pertanyaan. Ya. Bu Wahyu, saya yakin Bu Wahyu sering ikut kajian ya? Sering ikut kajian apa di apa namanya kajian Ibu Wahyu ikut kajian apa biasanya? Mingguan, bulanan, atau ada majelis salim? Ikut online sama kuliah salam. Oh, Masya Allah. Nah, jadi dalam kajian-kajian mungkin Ibu pernah dengar istilahnya kalau orang meninggal itu nanti di alam kuburnya ya, itu,
akan ditemani oleh amalnya, benar ya. Nah, kemudian nanti orang itu terjadi nanti kita kan menunggu hari kiamat, benar ya. Pernah dengar juga begitu ya. Ada istilah ditimbang amal juga di mizan itu pernah juga dengar ya. Kalau istilah orang melewati sirat, melewati siratul mustaqim menuju surga neraka itu juga pernah dengar. Ah, ada dalam kajian gitu ya. Alhamdulillah nih Ibu, tentang perjalanan kita cukup paham ya sampai menuju akhirat. Baik Bu, ya. Kenapa harus pertanyaannya seperti itu? Ya, Ibu ini harus jawab iya semua. Ya, harus jawab iya semua, gitu ya. Kenapa harus jawab iya semua ya? Karena saya mau nanti yes di akhir, ya. Itu penting. Jadi pertanyaan jangan sampai pertanyaan yang jawabannya tidak, harus yang iya. Ya maka kita pertanyakan, ya Ibu ikut kajian ya? Orang ikut kajian pasti ikut kajian dong Bu ya. Ya nggak mungkin orang kita tanya kajian, enggak sih nggak ikut kajian, nggak mungkin kan. Itu jadi harus pertanyaannya iya semua, ya. Baik Bu, ini saya mau jelaskan program wakaf sebentar aja. Bu, eh, ini anggaplah saya di kertas ya. Tapi karena ini biar teman-teman bisa lihat, saya di sini. Bu Wahyu, saya mau jelasin program wakaf. Nah, tapi sebelumnya nih saya mau menjelaskan sedikit tentang perjalanan kita di dunia. Ya, seperti yang tadi, teman-teman. Ini selalu saya pakai nih. Jadi metode saya menjelaskan selalu pakai begini. Bu Wahyu, kita kan dalam di dunia ini kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60-70 tahun ya. Bu Wahyu umur berapa sekarang? 52 ya. Ini kan 0 sampai 60 atau 70 tahun. Ya kan? 52 Ibu Wahyu di sini 52 ya. Ini pada umumnya kan orang ya dari dia lahir ya kan sampai dia remaja, kemudian nanti kuliah, kemudian mungkin kerja, menikah ya kan, punya anak dan seterusnya. Ujung-ujungnya kan menua dan meninggal ya. Kemudian kita akan dikuburkan. Nah, Bu Wahyu, ini perjalanan di dunia. Tetapi kata yang tadi saya sempat tanya Bu Wahyu ya, bahwa perjalanan kita masih panjang ini Bu Wahyu ya. Ada perjalanan nanti setelah meninggal, yang pertama adalah terjadinya hari kiamat. Ya, hari kiamat. Ini harus hafal teman-teman ya. Nah, setelah hari kiamat kita menunggu apa? Bu Wahyu, hari kebangkitan. Hari kebangkitan Bu Wahyu ya. Nah, hari kebangkitan. Kemudian setelah itu ya, setelah hari kebangkitan kita dikumpulkan di padang mahsyar. Setelah dari padang mahsyar di sinilah nanti ada bagiannya adalah ada syafaat juga di situ dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Setelah itu kita dihisab ya. Nah dihisab ini dihitung amal kita ya. Di sini Allah berfirman, barang siapa yang dihisab dengan diberikan catatan amal ya, diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Kalau diterima dengan tangan kirinya, dia akan dihisab dengan hisab yang berat. Kemudian diberikan catatan amal ya, kemudian nanti ditimbang ya, ditimbang amalnya. Nah, Bu Ayu, saya mau jelasin kuantum wakaf itu di sini poinnya Bu Ayu. Ya. Di poin ini Bu Wahyu tentang timbangan amal nih. Ini kita coba gambar ya Bu Wahyu ya. Di sini ada timbangan amal ya. Anggaplah kayak timbangan begini nih Bu Wahyu. Nah, ini ada amal, ini ada dosa. Nah, nggak apa-apa ya Bu Wahyu, kita coba timbang dulu nih, mumpung nanti belum ditimbang di akhirat kelak. Ya kan, karena kata Umar bin Khattab kan, timbanglah amalmu sebelum nanti kalian ditimbang. Ya kan, hisablah sebelum dihisab. Ini Bu Wahyu, kalau menurut Bu Wahyu sendiri, hari ini sudah lebih berat amal atau dosa kira-kira Bu Wahyu? Amal. Pada umumnya kita semua belum ada keyakinan ya benar Bu Wahyu ya, bahwa kita ini kan ya mungkin kita punya amal, tapi mungkin dosa kita juga yang kita lakukan juga banyak ya. Nah, saya mau bicara tentang wakaf tuh di sini poinnya Bu Wahyu. Jadi kan kita pasti akan meninggal tadi ini di sini. Meninggal dunia ya. Ketika orang meninggal dunia ini ya, kalau ada pilihan begini Bu Wahyu maksud saya, kan kata Rasulullah SAW kan ada 3 hal yang bisa mendapatkan pahala terus mengalir ya. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua orang yang soleh. Nah kita bicara sedekah jariyah nih Bu Wahyu.
sedekah jariah atau disebut dengan wakaf. Nah, wakaf ini punya fungsi untuk menambah pahala, benar ya? Mengalirkan pahala kan Bu Wahyu. Nah, Bu Wahyu kalau ada pilihan berwakaf nih. Pilihan berwakaf masjid. Ya, masjid atau mungkin sumur atau mungkin pesantren buat rumah tahfidz ya. Pesantren lah, rumah tahfidz. Nah, Bu Wahyu mau punya wakaf apa kira-kira? Punya wakaf masjid, ya. Punya wakaf masjid. Baik Bu Wahyu, tujuannya berarti Bu Wahyu pengen punya wakaf masjid nanti untuk dapat pahala jariah yang mengalirkan pahala. Nah, masjid yang Bu Wahyu bangun kira-kira model masjidnya butuh biaya berapa nih Bu Wahyu? Kira-kira udah punya gambaran belum tuh? 1 miliar ya. Oke, 1 miliar berarti Bu Wahyu bangun masjid dengan nilai 1 miliar nih, masjidnya 1 M. Nah, untuk bangun masjid 1 M ini atas nama Bu Wahyu nih. Atas nama Bu Wahyu ya, maka biasanya dilakukan oleh orang ya. Ini kita tarik dulu sini ya, nanti kita balik lagi. Ini mau berwakaf 1 miliar nih Bu Wahyu masjid ya. 1 miliar. Pada umumnya yang dilakukan orang untuk 1 miliar ini kan perlu kalau orangnya udah ada ya alhamdulillah dia langsung bisa bangun. Tapi pada umumnya orang belum punya 1 miliar ya Bu Wahyu ya. Anggaplah dia bisa nyisiin 1 juta per bulan. Ini sebenarnya kecil banget, nggak mungkin lah Bu Wahyu ya, ngeluarin 1 juta. Tapi contoh aja nih. Kalau 1 juta sebulan, untuk 1 miliar butuh waktu berapa lama Bu Wahyu? 1000 bulan dong ya. 1000 bulan ya. 1000 bulan itu berapa tahun? Lailatul Qadar ya. 83 tahun. Bu Wahyu tadi 52 ya. Berarti kalau ditambah usia 52, berapa tuh? 5, 13, 135 tahun. Nah, Bu Wahyu yakin nggak nih nyampe umur 135 tahun? Ya, yakin. Nah, Bu Wahyu, saya mau ngejelasin program Quantum Wakaf nih. Nah, ini program Quantum Wakaf ini, Bu Wahyu bisa berwakaf 1 miliar, punya masjid, rencana punya 1 miliar, tanpa harus 135 tahun Bu Wahyu. Tanpa harus kita punya waktu 83 tahun atau 1000 bulan. Bu Wahyu ikut program namanya program Quantum Wakaf. Ya, sama 1 bulan 1 juta, ya, setiap bulan nih. Bu Wahyu bisa langsung melakukan yang namanya proses ikrar wakaf. Wakaf. Ya, kalau umur 50-an, ya kita cek dulu tabel ya. 50-an itu 1 juta mungkin bisa dapat berapa ya sekarang? 500 juta, mungkin 300 sampai 500 juta mungkin ya. Tapi anggaplah ini separuhnya deh ya. Karena dengan umurnya Bu Wahyu, ya ini kalau umur 1 juta, umur 30-an masih bisa 1 miliar ya. Masih bisa 1 miliar dia. Nah, kita lakukan proses ikrar wakaf. Nah, kita amanahkan wakafnya ke lembaga dulu nih. Nah, nanti ada pilihan, Bu Ayu boleh nanti kita bawa ke IKADI untuk ikrar wakaf atau ke lembaga lain juga. Ada pilihan, boleh ada pesantren. Bu Ayu mungkin punya pesantren, boleh ke pesantren lain. Boleh. Bisa ikut Ibu ikrarkan juga di sana. Yang penting ada nazirnya, lembaga yayasan itu mau menjalankan amanahnya. Gitu. Jadi ada yayasannya, pengurusnya yang siap menerima menjalankan amanahnya. Nah, kita lakukan juga di pesantren Maufiro, dia juga pesantren, ada pesantren lain juga kita lakukan, boleh. Silakan Ibu pilih saja nanti untuk wasiat wakafnya ke sana karena mereka menjalankan wakafnya. Nah, Ibu tinggal setiap bulan ikut programnya aja, bayar per bulannya ke namanya Allianz Syariah. Allianz Syariah ini lembaga keuangannya yang nanti akan mengeluarkan dana 1 miliar ini. Nah, bila mana nih dia setiap bulan 1 juta ya. Kalau kita umur nggak panjang, anggaplah baru boleh dibagi. Iya. Boleh. Sesuai dengan kita mau kemana aja boleh. Karena di IKADI juga ada beberapa orang yang juga ke lembaganya ke IKADI ya dibagi oleh dia. 20%, 20%, ada yang 5%. Boleh. Nanti ada ketentuannya itu ada fatwa MUI-nya. Boleh maksimal hanya 45% dari nilai
santunan asuransinya. Nah, kalau dalam perjalanan kita nggak panjang umur, nggak tahu kita ya baru berjalan 3 bulan, 4 bulan meninggal dunia, ya, maka program kuantum wakaf ini akan memberikan uang cash. Ya, yang ditransfer langsung ke lembaga IKADI karena dia sudah kerjasama sama Allianz. Atau kalau belum kerjasama, rumah tahfidz tadi ke ahli warisnya dulu. Ahli waris yang memberikan dana itu kepada pesantren, kepada yayasan. Nah, dengan program wakaf kuantum wakaf ini, ya kita dimudahkan berwakaf. Sehingga kita sudah punya amal wakaf ya untuk menambah amal kita kalau kapan-kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kan suatu hal yang pasti kita meninggal. Ya. Yang belum pasti apakah kita akan selamat dalam perjalanannya atau enggak. Betul. Walaupun baru 3 bulan ya, tetap keluar sejumlah uang asuransinya kita yang kita ambil. Nah, sebagiannya akan diwakafkan ke lembaga wakaf. Nah, menurut Ibu nih dengan program begini ya, bisa membantu banyak orang nggak untuk bisa punya wakaf? Bisa ya, artinya kalau membantu banyak orang tentu bisa membantu Ibu juga ya berwakaf ya. Bu, kalau ada pilihan, ingat poin berikutnya nih teman-teman ya. Ini poin berikutnya, Bu. Kalau ada pilihan Ibu bisa berwakaf masjid ya atau ke rumah tahfidznya Ibu. Ibu mau niat pahalanya buat siapa aja? Niat pahala wakafnya. Pahala wakafnya. Orang tua. Orang tua namanya siapa, Bu? Boleh saya tulis namanya biar nanti kita buatkan ikrar wakafnya. Penting teman-teman ya. Boleh saya tulis buat nanti saya buatkan ikrar wakafnya. Ini poin yang sangat penting ya untuk langsung yes. Ya. Ini poin penting yang harus kita langsung minta. Boleh, Bu? Namanya siapa sama orang tuanya? Yakung. Sakung ya. Iya, udah almarhum ya. Sakung bin Suta. Oh, Masya Allah. Kemudian siapa lagi, Bu? Aminah binti Sarjo. Mertua? Oh, belum nikah. Oke, anak Ibu ada? Oh, belum nikah juga ya. Berarti ini untuk apa siapa lagi pahala? Anak yatim. Nah, berarti Ibu niatkan pahalanya buat oh, Masya Allah luar biasa ini, Bu. Ini ada anak yatim luar biasa nih. Berarti nanti pahala wakafnya untuk almarhum dan Ibu ya. Ibu namanya Wahyu. Wahyu Ningsi ya. Ada 3 nih. Ya, jadi Ibu niat pahalanya paling enggak minimal ya untuk orang tua dan Bu Wahyu Ningsi ya. Nah, Bu Wahyu, ya. Tadi kira-kira nih kalau Ibu tadi mau ngeluarin untuk pahala wakaf untuk 3 orang ini dengan nikmat yang Allah udah kasih selama ini ke Bu Wahyu. Kira-kira boleh. Boleh adik juga, adik boleh. Siapa nama adiknya? Oh, adiknya namanya siapa? Yanti. Kemudian siapa lagi? Lucy. Kemudian ada lagi masih mau jantumin namanya niatnya. Kusnadi, ya. Kita gali aja ya. Dia semuanya mau disiapkan. Oke, ini berarti 1 2 3 4 5. 6, Bu ya. Bu, kalau Ibu mau untuk 6 orang ini ya, untuk 6 orang. Kalau per orang Ibu per hari alokasikan 6 orang 10.000. 10.000 buat per orang 10.000 10.000 10.000 10.000 dengan niatan mereka dapat pahala wakaf dan berkumpul di surga, berat nggak sih buat Ibu? Enggak ya? Karena kan nilai manfaatnya kan untuk mereka dapat pahala wakaf dan kumpul di surga. Benar ya Bu ya? Berarti anggaplah per hari Ibu 60.000 nih. Dikali 30 hari berapa nih kira-kira teman-teman? 6 kali 3. Hah? 1,8. Benar 1,8. 1,8 juta. Bu, tapi dengan 1,8 ini Ibu bisa punya wakaf 500 juta. Nah, Ibu keluarin per hari 10.000 per orang ya untuk
punya pahala wakaf sekeluarga dengan niat kumpul rame-rame nanti di surga. Boleh Bu saya buatin gambarannya, nanti Ibu ikrar wakaf. Ya udah, boleh pinjam KTP. Itulah. Nasabah kita kalau udah mau ngasih namanya ya, itu memang sudah ada keinginan. Ya Ibu sendiri kan udah ada keinginan kan tadi buat rumah tafid segala macam kan. Nah yang begini jangan ditunda-tunda lagi. Langsung ambil iPad, boleh ya Bu pinjam KTP-nya. Gitu. Ya pinjam KTP untuk kita buatin ilustrasinya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi memang polanya, oke, makasih Bu Wahyu ya. Saya buatin dulu ya nanti ya. Nanti kalau polis sudah jadi, kita janji ke wakaf gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah buatin, sudah tanda tangan langsung ya. Kemudian kita sampaikan, Bu, nanti kita jadwalkan kapan Ibu ikrar wakaf. Kalau di IKD hari Jumat ada ikrar wakaf, kalau di tempat lain nanti kita sepakati dengan yayasannya, lembaganya kapan mau ikrar wakaf. Gitu. Jadi poinnya langsung begitu ya teman-temannya. Kenapa? Ya. Kenapa kita perlu sampaikan dari poin ini? Ya. Teman-teman. Ya. Saya selalu memulai ya menyampaikan tentang perjalanan hidup kita di dunia ini dan perjalanan akhirat. Ini metode saya. Ya. Metode saya yang selalu saya pakai untuk sharing wakaf. Ya. Pertanyaan-pertanyaan saat ketemu tadi ya, kemudian menjelaskan ini. Kenapa sih kita perlu jelaskan ini? Karena inilah yang membuat kesadaran. Membuat kesadaran orang penting punya penambah pahala. Ya kan? Gitu loh. Jadi metode ini jangan langsung buru-buru gitu loh. Mau nggak nih saya buatin program wakaf, nanti dengan bayar sekian, dapat wakaf sekian, dapat waris sekian. Nasabah nggak tahu urgensinya. Kebutuhan dia itu apa? Nah, kalau digambarkan begini dia tahu, oh ini buat bekal akhiratnya dia tahu gitu loh maksudnya. Ya teman-teman ya. Jangan langsung udah punya wakaf belum nih? Ini saya buatin deh. Masa mati nggak punya wakaf? Nggak bisa begitu gitu. Saya buatin deh per bulan 1 juta 2 juta nanti wakafnya sekian. Nggak ada urgensi dia. Dia nggak ada kebutuhan. Kenapa sih dia harus bayar ini untuk wakaf? Nggak ada kebutuhan. Ini metode untuk membuat suatu kebutuhan. Karena perjalanan kita ini masih panjang, butuh bekal akhirat. Salah satu cara mudahnya dengan kita siapin wakaf. Nah kita tanya, dia mau wakaf apa kira-kira? Kan begitu. Nah Ibu alhamdulillah mau wakaf masjid tadi. Nah, lalu kita hitung kalau wakaf masjid berapa duitnya kan begitu kan buat bangun masjid. Maka kita presentasi caranya vision. Cara manual, cara biasa butuh waktu sekian tahun. Tapi ada cara melalui kuantum wakaf, melalui wasiat polis asuransi syariah. Gitu. Kita sudah punya wakaf dan yang caranya kita langsung ikrarkan. Kalau sudah buat polisnya kita langsung ikrarkan. Nah, kalau umur kita nggak panjang, sebulan 2 bulan kita meninggal dunia, nah wakaf kita sudah diterima oleh lembaga. Lalu kita tanya, niat pahala wakafnya buat siapa rencananya? Kenapa harus ada pertanyaan ini? Ya, karena inilah ya kita mau menyentuh hatinya bahwa amal ini bukan cuma untuk dia loh yang dapatnya, tapi untuk seperti Bu Ade tadi gimana tadi ketika menyebut almarhum suami, ya kan? 90% orang ikrar wakaf menangis. Ya, 90% Bu Ade. Jadi bukan Bu Ade doang yang nangis. Siapa di sini yang sering ikut menyaksikan ikrar wakaf? Ya. Rata-rata menangis. Karena kita melakukan satu amalan untuk orang yang kita sayangi kan. Nah, maka kita perlu meminta namanya orang yang dia sayangin untuk nanti kita buatkan ikrar wakafnya. Gitu. Nah, kalau sudah sampai di poin ini, ya, ini udah 90% insya Allah closingnya. Gitu. Oke, dapat poinnya? Nah, kenapa harus dirinci lagi kalau per orang 10.000? Ini ada poinnya juga. Kenapa nggak langsung diminta 1,5 juta, 2 juta? Berat langsung kalau ngomong begitu. Langsung, oke Pak, langsung 5 juta, berat. Tapi kalau kita boleh nggak Bu, kalau ini ada orang 6 nih, masing-masing 10.000 per hari. Berat nggak? 10.000 per hari. Tapi dikali 6. Begitu lah.
dikali 30 hari, ya baru ketemu angkanya situ. Masa iya 10.000 per hari untuk masuk surga berat, sedangkan yang lain aja lebih dari 10.000 kan begitu. Masa untuk kasih pahala merame-rame sekeluarga 10.000 berat, ya kan? Nah setelah udah deal begitu, udah langsung pinjam KTP buat ilustrasi, tanda tangan, ya dan kita buat janji nanti, oke nanti kita agendakan ikrar wakafnya di hari Jumat depan atau kapan, yang jelas di IKD setiap hari Jumat ikrar wakaf, nanti Ibu boleh agendakan, gitu. Nah, yang kedua adalah minta dari keluarganya jadi saksi atau dari temannya untuk jadi saksi. Juga minta datanya nanti ini saya belum dari itu minta data saksinya belum belum diminta nih. Harusnya juga diminta data saksinya nanti paling enggak yang orang yang dia kenal dekat untuk nanti tahu bahwa dia punya wakaf. Seperti Bu Ade hari ini ajak temannya ya untuk jadi saksi ikrar wakafnya. Oke, silakan ada pertanyaan cukup mungkin dari saya. Ya, silakan Pak Sudi. Ada. Hmm. 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 Iya, berarti lembaga wakaf itu pasti punya program wakaf. Apakah dia wakaf produktif, apakah wakaf bangunan untuk membangun sesuatu, ya tinggal kita lihat aja program wakafnya apa, jadi apa nantinya. Ya walaupun nggak diikrarkan, kalau ini kan diikrarkan kenapa? Karena ini kan masih wasiat. Iya. Mm-mm. Iya, sesuai dengan lembaga wakafnya masing-masing. Balik lagi ke lembaga wakafnya itu, kalau di IKD ya itu programnya. Nah, kalau lembaga wakaf dompet duafa beda di rumah sakit dia. Nah, kalau rumah zakat, rumah wakaf itu sekolah dan ini sumur air bersih juga ada di sana dan wakaf produktif. Inisiatif wakaf itu wakafnya apotik apa namanya? Klinik, klinik ya. Ya tergantung lembaga wakafnya, programnya apa. Kalau mau firoh di sana ya buat pesantren. Wakaf pendidikan dia di sana. Buat bangun pesantren, buat kelas dan asrama. Nah, tinggal kita mau ke mana kan itu masing-masing kita pengen apa. Oke, ada pertanyaan lain lagi silakan. Dengan metode ini kira-kira teman-teman ada yang berat nggak? Ada yang susah nggak menjelaskan dengan metode ini? Nah, jadi PR-nya setelah ini ya, PR-nya setelah ini minggu depan coba sehari sharing dengan 2 orang, ada 5 hari ke depan kan 10 orang. 10 orang di-sharing aja, nggak usah target closing. Saya mau tahu responnya. Sampai ada ketertarikan nggak? Nah, nanti kita evaluasi maksudnya minggu depan. Berarti kan ada sesuatu yang harus kita evaluasi. Boleh ya teman-teman ya? Saya kasih PR gitu. Sharing dengan 10 orang dalam waktu seminggu. Program ini. Yang metode saya. Kan metode kan kemarin udah diajarin oleh Mbak Mila, oleh Mbak Afi. Silakan mau metode mereka. Tapi saya mau metode yang saya ajarin ini dipraktekin per hari 2 orang, 5 hari 10 orang, Jumat depan saya minta datanya. Itulah tugas kita belajar kan, kita kan hari ini kan belajar akademi wakaf, ya. Apa gunanya kita belajar begini kalau nggak dipraktekkan, ya kan? Apa gunanya kalau nggak dipraktekkan? Jadi teman-teman yang hari ini hadir, ya saya sampaikan untuk saya minta ininya respon ininya nanti setelah 10 orang di itu ada nggak ketertarikan dia? Kalau nggak ada tertarik kita mau evaluasi, gitu. Apa kita mau evaluasi seperti apa? Pasti akan ada sesuatu yang teman-teman akan banyak pertanyaan dari mereka seperti apa polanya. Nah, teman-teman yang bisa jawab, jawab, yang nggak bisa jawab tolong ditulis. Nanti kita selesaikan di pertemuan kita minggu depan. Oke, berikutnya terakhir ini mumpung ada yang baru banget, yang belum pernah dengar, Mbak Ade, teman-temannya belum pernah dengar ini kan, yang tentang bisnisnya. Udah pernah dengar belum?
Oke. Ini kabel bisa masuk nggak? Itu bisa diturunin nggak sebentar? Saya mau kasih sedikit ini. Ditarik. Bisa, itu nyalain tuh pakai itu. Ini sedikit aja, nggak lama, cuma 15 menit. Ya. Nanti sebelum pulang, saya mau jelaskan mumpung ada yang baru hadir. Ya. Ini diangkat itu. Diangkat. Berat nggak? Berat nggak, Nisa? Perlu saya bantu nggak? Hah? Nyala belum? Udah nyala? Oke. Oke, mohon perhatian sedikit aja, teman-teman. Ya. Ini tadi ya, balik ke sini dulu ya. Ke sini. Nah, oke. Saya mau ngulangi sedikit aja dari poinnya ini. Ini poinnya satu. Oke. Boleh lihat sini dulu semuanya? Ya. Kita sebagai komunitas kuantum wakaf ya, kuantum wakaf. Yang pertama tugas kita bantu setiap keluarga punya wakaf ya. Dengan cara ringan, mudah, terencana, optimal dan amanah ya. Ini yang kita jalankan juga ini di Maufiro ya, serah terima wakafnya ada 400 juta, ada 1 miliar ya wakafnya. 1 miliar. Nah, balik ke tadi poinnya, kenapa setiap orang penting punya kita ajakin wakaf? Kenapa? Ya, saya ulangi lagi tadi. Poinnya selalu begini nih, perjalanan panjangnya ya. Oke. Ya, poin-poin ini selalu kita sampaikan ya teman-teman ya dalam edukasi. Ya, karena kita pasti mati ya, dan di sini akan dinaungi pahala kita, ya orang akan dinaungi di alam kubur dengan sedekahnya. Oke, nah yang kedua, kita bantu lembaganya. Ibu punya lembaga rumah tahfidz tadi, dibantu. Jadi poinnya di poin ini, teman-teman silakan lihat lembaga mana yang teman-teman bisa edukasi. Sekolah mana, yayasan mana, SDIT mana, ya. Banyak banget, ya. Sekolahnya kemarin tuh yang apa, Orang Jambi itu. Jadi nggak tuh pesantrennya mau kita kasih dana wakaf ini, ya kan? Artinya ini berpeluang lembaga-lembaga punya dana wakaf dari sini. Ya teman-teman ya, itu tugas kita tuh. Ini juga kita lakukan di Malviro, ini di IKADI, ya. Nah, silakan kita siap untuk bantu teman-teman di lembaga yang lain. Ya Ustadz, memang pesantren tuh Ustadz. Kita lakukan ikrar wakaf. Ya. Hah? Ada 2 poin, kalau dia mau melalui IKADI, bagi 2 sama IKADI. Persentase bisa disepakati. Kalau dia mau langsung, ya dia harus kerja sama-sama alian. Kalau enggak, manual dari ahli warisnya yang menyerahkan. Ya, ini sudah kerja sama-sama alians ya. Oke, ini nggak usah saya bahas. Yang nomor 3-nya adalah ini, ya. Oh, ini nomor 2 tadi ya, nomor 2 tadi. Membantu lembaga wakaf, udah. Nomor 3-nya, nah ini. Ini yang mau saya bahas hari ini, yang 15 menit, yang mau saya jelaskan. Kita komunitas kuantum wakaf ini ya, kita mau bantu teman yang kita ajak bergabung, ya teman-teman kan bergabungnya di sini, ya. Untuk apa? Ya, untuk punya kehidupan yang berkah. Ingat ya, kita bergabung di sini pengen punya kehidupan yang apa? Berkah. Yang kedua berlimpah ya, berkah, berlimpah. Yang ketiga berdampak. Ya, berkah, berlimpah, berdampak. Dan punya income yang sustainable. Ya, berkelanjutan. Nah, ya. Nah, ini yang mau saya bahas. Ujroh, kompensasi. Ya, Nisa, boleh arahkan ke saya nih. Ya. Ujroh, kompensasinya. Ya, berapa? Sebelum berapanya ini dulu nih. Jangan khawatir, jangan takut teman-teman. Ini sudah ada fatwanya. Sudah ada fatwa MUI-nya. Income-nya halal. Ya, halal income-nya. Ya, income-nya halal. Ya, halal. Sudah ada fatwanya. Ya, legal dan syar'i. Oke. Yang pertama income-nya 7 juta. Ini dulu tahap pertama yang perlu kita capai. Ya, bagaimana kita punya income 7 juta di sini. Nah, tahap pertama teman-teman gabung akan mendapatkan income per bulan 7 juta. Bagaimana caranya? Ya. Syiar wakaf ke 30 orang.
untuk ikut, contoh Pak Sudi kan 1,250 ya. 30 orang kayak Pak Sudi. Pak Sudi ajak 29 lagi. Ya. 29 orang lagi. Berarti kalau seminggu Pak Sudi bisa aja satu sebulan kan 4. Berarti berapa bulan kira-kira? Berarti 30. 7 bulan. Ya. Kalau gitu dimajuin lagi lah 5 orang. Jadi 6 bulan lah ya. Ini contoh sederhana nih. Tapi kan teman-teman kita kan yang langsung capai target 2 bulan 3 bulan kan juga ada gitu loh. Ini cara lambat lah ya. 6 bulan lah. Ya 6 bulan. Kalau teman-teman bisa bawa 30 orang wakif yang sejutaan, harusnya sih bisa langsung tuh 7 juta. Atau naikin, jangan 1 juta, 2 juta. Saya berapa orang nih saya prospek ini tuh rata-rata preminya 3 jutaan. Karena saya tawarkan wakafnya 1 miliar. Ya, wakafnya 1 miliar. Bukan, ya karena kita lihat juga keuangan orang ya. Kalau dia memang keuangannya oke, ya nggak masalah kita tawarin 1 miliar. Karena preminya bisa 3,5 juta. Kemarin saya ketemu direktur Pertamina, ya udah oke, dia suami istri udah oke. Cuma memang saya kan nggak mau buru-buru juga, karena orang-orang begini nggak bisa udah berjam-jam ngomong sama dia, 1 jam 2 jam kita harus pamit dulu baru nanti datangin lagi, gitu ya. Karena jangan sampai mereka nggak nyaman, kita terlalu lama sama mereka, ya kan. Sedangkan orang-orang begini sibuk, ya. Yang penting dia udah oke, udah deal, udah siap, oke nanti kita datangin lagi untuk tinggal tanda tangan, ya. Yang penting dia sudah mau, ya. Tapi kalau memang orangnya itu happy, dia sedang nggak punya waktu, ya kita selesaikan. Tapi kalau memang orangnya nggak punya waktu, jangan diburu-buru ya. Yang penting nanti kita datangin lagi. Tapi poinnya adalah kalau 3 juta aja udah 10 orang sudah selesai sebenarnya targetnya. Harusnya bisa sih ya kalau wakafnya 1 miliar. Nanti kita hitung tabelnya. Nah, contoh 1 juta ini tabel lama ya. 40 tahun itu bisa 1 miliar itu. 450 juta, wakafnya 550 juta warisnya. Ya. Ini full, ini tanpa payer nih. Ya, tapi tanpa payer, karena kalau pakai payer udah nggak angkat premi segini sekarang. Payer itu bebas premi ya teman-teman. Nanti kita baca di kelas produk di PC2. Nah, tadi yang saya jelaskan, bagaimana cara bakal 500 juta? Cara biasa kan, tadi yang saya sampaikan juga ke Ibu Wahyu tadi ya. Cara biasa, butuh waktu berapa lama? Ya, kalau tadi 1 miliar, 1.000 bulan, ini setengah miliar. 500 tahun, 500 bulan ya. Baru kita masuk ke cara yang kedua, cara yang tadi ya, penjelasannya. Cara kedua melalui polis, buat polis ikrar wakaf di sini tuh sama ya. Ikrar wakaf, kemudian ya niatnya wakafnya untuk apa? Masjid, sumur, pesantren tadi buat sumur juga ada tadi ya. Buat sumur, ya udah tinggal jalanin aja, ikut bayar premi setiap bulan. Nah, kalau umur nggak panjang bilang tetap bisa. Seperti pertanyaan Bu Wahyu tadi kan, kalau cuma 3 bulan katanya meninggal, ya udah tetap nilai wakafnya akan cair ya, ditransfer ke lembaga wakaf. Lembaga wakaf mana yang menerima? Kita jelaskan juga sedikit. Ya, lembaga wakaf sudah kerjasama tuh. Ya. Nah, itu tahap pertamanya. Nah, tahap keduanya apa? Tahap keduanya, ingat di sini kita ya melakukan yang namanya contoh begini nih. Saya kan nggak mungkin menggapai menyentuh kalangan ustadz umpamanya ya. Di belakang antum kan banyak orang nih, banyak keluarga, banyak masyarakat yang nggak mungkin saya sampai, ya kan? Di belakang Mas Sudianto kan ada wali kota segala macam kan, wakil wali kota segala macam kan bisa tuh masuk ya kan? Iya, itu kan nggak mungkin saya yang sana, berarti Pak Sudi lah yang melakukan itu, maka kita rekrut ya, bisnis ini rekrut. Nah, rekrut. Berapa yang direkrut 5 partner, ajak bergabung di sini menjadi partner wakaf kita, 5 orang. 5 orang ya melakukan hal yang sama kayak Pak Sudi lakukan. Maka income-nya 25 juta. Tahap kedua. Ya, berarti Ayu rekrut 5. Dita udah tim belum? Ya, Mbak Isma, ayo rekrut 5. Ya. Wahyuni ya, rekrut 5. Bu Ade rekrut 5. Tugasnya rekrut 5. 5 melakukan hal yang sama udah. Bila 5 ini mencapai target yang sama 30 juta, maka income-nya kita 25 juta. Ini sudah dihitung. Enggak, udah totalnya nih.
Nah, kalau tadi 18, kalau dari 5 itu 18 juta ditambah ini. Ini udah totalnya nih, dengan yang 7 tadi. Dari income kita 7 juta plus dari unit dari tim kita, ya. Ya, betul. Selesaikan target pribadi dulu, kemudian rekrut 5, ya. Oke ya Pak, paham sampai di sini polanya ya. Nah, ini yang mau saya ingatkan teman-teman, jangan sampai kita ini terlalu santai ya. Oke. Ya, kita harus punya target. Di sini kita harus punya target pencapaian kita seperti apa, ya. Nah, kemudian 5 tadi juga melakukan hal yang sama. 5 dikali 5 berapa? Ditambah 5 yang kita ajak 30, ya. Jadi kalau teman-teman mau punya income 50 juta per bulan, punya tim 5, yang 5 punya 5 juga jadi 25. Omsetnya sama, omsetnya berapa? Nah, itu sistem bisnisnya. Sesimpel itu sebenarnya sistem bisnisnya. Setiap kita membawa orang berwakaf berapa orang? Ya, 30. Contoh gini. Tadi kan wakafnya per orang 450 juta ya. Dikali 30 orang berapa? Udah 13 miliar dana yang kita himpun wakafnya. Kalau kita punya 5 dikali 30 orang, ya dikali wakafnya 450 juta, itu wakafnya udah 67 miliar. Kebayang kan tadi ada 25 orang dikali 30 orang wakaf dikali 450 juta, sudah ada 337 miliar wakafnya. Nah, inilah yang saya maksud tadi bagaimana dana wakaf ini ke depan tuh gede banget. Itu baru 25 orang loh yang mencari wakaf. Ya. Baru 25 orang yang mencari wakaf, itu angka wakafnya sudah segede itu. Ya. Nah, ujrohnya 50 juta. Nah, secara otomatis ya, ini kalau kita udah punya tim ya kayak Randy lah, ya kayak Randy, kayak Wiyadi, itu kan tim leadernya kan udah ratusan orang. Ya, kalau kita punya tim udah ratusan orang, udah pasti ya. Udah bisa dipastikan income kita udah di atas 100 juta. Ya. Udah pasti atas 100 juta. Nah, ini yang kita mau ajak teman-teman tadi, punya income apa? Punya kehidupan yang berkah, berlimpah, berdampak. Teman-teman mau lebih dampaknya lebih banyak apa Pak? Atau dampaknya biasa-biasa aja? Kalau mau dampak lebih besar, income-nya harus lebih. Itu maksud saya. Kalau di sini kita mempunyai dampak lebih besar, kita harus semangat untuk melakukan rekrut lebih gede lagi, lebih banyak lagi. Sehingga dampak kita lebih besar lagi untuk umat. Ya udah wakafnya bukan lagi wakaf wasiat nanti sudi. Wakafnya tuh ya income sebulan 4,5 miliar. Setiap bulan bangun satu masjid. Itu maksudnya. Jadi komunitas kita ini adalah bagaimana kita ke depan next-nya ya dari 7 juta menjadi 4 miliar per bulan, itu sangat mungkin kita lakukan di sini. Ya, dan punya kehidupan yang berkah, berlimpah, berdampak untuk umat. Nah, itu yang mau kita terus selalu apa ya, misi mulianya kita nih. Jadi teman-teman diajak di sini ya, ahlan wa sahlan ini ya Pak Ali ya dan siapa yang lupa namanya? Hanif ya, bergabung. Ayo kita sama-sama melakukan syiar wakaf ya. Semua yang hadir hari ini ya kita mau punya ya dampak untuk umat ya. Jadi 4,5 miliar ini bukan lagi bicara tentang bagaimana kita beli Mercy BMW ya. Bukan kita mau beli apa apartemen di Bali atau apa, bukan ya. Ya. Iya beneran ya. Kita mau punya dampak lebih besar. Kebayang tuh berapa pesantren tuh yang bisa dikasih tuh dengan segitu income-nya. Ya kan? Berapa banyak anak yatim tadi, Ibu ada udah ngurus anak yatim. Berapa banyak anak yatim yang ditambah tuh, Bu? Per bulannya, bukan cuma kita kasih makan tuh, ya. Tapi dikasih kehidupan yang lebih layak lagi, ya kan? Nah, di sini bisa kita lakukan kalau kita mau jalankan, ya. 6 tahun ya? Hah? 6 tahun? Iya. 6 tahun tahapnya. Nah, jadi terakhir. Bismillah, teman-teman ya. Ini saya mau kuatkan lagi teman-teman yang bergabung di sini sebagai partner kita, partner wakaf. Ingat yang kita lakukan itu adalah ya sharing wakaf. Ngajak orang berwakaf, balighu anni walau ayat, sampaikan setiap hari satu ayat ya, sampaikan setiap hari kepada orang untuk syiar ya. Insya Allah ada yang berwakaf melalui wakaf uang, melalui wakaf polis ini ya kita dapat pahala dan dapat income. Jadi kerjaan apa yang enak ya, dapat pahala ya, dapat income juga
Iya. Nah, jadi kuatkan hati teman-teman ya, kuatkan hati, kuatkan semangat. Setiap Jumat kita belajar di sini untuk ya menguatkan misi kita, visi kita menjadi pribadi yang berkah, berlimpah dan berdampak untuk agama dan untuk umat. Jadi kalau teman-teman ini terakhir ya, kalau ingin punya bisnis yang halal ya, halal, berkah, syar'i. Ini Nisa juga walaupun bantu-bantu jadi admin juga bisa syiar Nisa. Ya, bisa syiar juga. Produk yang bermanfaat untuk umat. Ya, nanti cari admin baru kalau Nisa udah ini cari admin baru nggak apa-apa ya. Income-nya besar dan bisa diwariskan ya. Motivasinya apa motivasinya, teman-teman? Motivasinya mari pahala dan surga. Udah ya. Ahlan wa sahlan, selamat bergabung menjadi partner wakaf kita di Quantum Wakaf. Nah, ini programnya Allianz wakafnya ya. Ini fatwanya, ya fatwanya sudah ada. Ya, ini Allianz bawa oleh Pak Habibie, ini perusahaannya, ya, ini penghargaannya, ini nazir-nazir wakafnya, ini videonya. Nah, kita tonton, sudah selesai. Kita lihat penjudi terakhir. Tapi ya.